Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera, semoga baik-baik saja. Oke friend, hanya ingin ini ya bicara bagi yang misalnya itu udah menjadi TKW lebih dari 5 tahun gitulah ya. Kalau kontrak itu kan, kontrak kerja di Hongkong itu 2 tahun. Nah kalau Taiwan kan 3 tahun, Singapura juga 2 tahun. Nggak tahu kalau Malaysia mungkin juga 2 tahun ya. Saudi Arabia minimal itu pasti itu kan 2 tahun dulu ya. Dan 2 tahun itu kalian nggak mungkin langsung nerima gaji full. Maksudnya pertama sebulan itu pasti kena potongan agensi gitu ya. Kena potongan agensi itu pasti. Nah makanya gini, sebenarnya juga siapa sih yang ingin berlama-lama, maksudnya berlama-lama jadi TKW itu rasanya itu nggak ingin lah ya, nggak ingin gitu ya ini ya, karena nggak enak loh sebenarnya jadi TKW itu nggak enak ya, jauh dari keluarga juga apa ya, ya emang mungkin ini ya gajinya itu gede gitu ya, maksudnya uang gajinya itu oke lah ya, tapi kalau di sininya kita nggak bisa hemat atau di sininya kita itu lupa segalanya, bener loh, apalagi uangnya selalu dikirim ke Indonesia sedangkan di Indonesia nggak bisa, bener-bener nanti finish kontrak 2 tahun 3 tahun pulang nggak bawa duit, jangan heran ya. Oke guys, kemudian gini ya, Hongkong itu negara mahal ya guys, mahal ya. Hongkong itu nggak murah ya, segalanya itu sangat mahal. Oke, misalnya standar gaji Hongkong itu, kan 4.600, itu kalau dirupiahkan itu 7 juta lah ya, itu sekitar 7 juta. Nah itu gaji standar ya. Terus kalau ada majikan yang mau menggaji 8 juta per bulan rupiah gitu ya, 9 juta atau 10 juta per bulan, wow gitu kan. Nah itu pun juga kita itu dituntut kita harus begini begitu, nggak enak guys. Oke, gaji gede tapi tuntutannya juga lebih gede. Kamu milih mana? Milih gaji standar, oke, standarnya itu 7 juta ya, itu bersih lah ya, bersih itu 7 juta. Kalau selebihnya itu kan kita di sini itu kerja itu buat libur. Hongkong itu selalu ada libur ya, mengharuskan itu setiap TKI pasti ada libur. Kalau nggak libur itu tergantung juga majikan, pasti dikasihnya ada uang lembur, uang ganti tidak libur, itu pun paling seberapa lah, cuma 150 itu sehari nggak libur. Itu pun tergantung majikan kan tidak semua baik, tidak semua tidak pelit, semua itu pelit, apalagi majikan saya ini pelit, sangat pelit. Nah makanya apalagi Hongkong ini bebas ya guys, bebas. Tapi Hongkong nggak ada TKL ya,
nggak ada TKL dari Indonesia, maksudnya ya ada itu paling 20% lah ya, kebanyakan dari Nepal, dari Pakistan, Nigeria lah, kebanyakan itu nggak ada orang. Nah, karena di sini ini saking bebasnya juga kita itu harus hati-hati dalam bergaul gitu ya. Misalnya kenal cowok gitu ya, ya mungkin paling hanya dari 1.000 orang itu misalnya yang nikah dengan orang Hongkong atau bule atau apa, itu mungkin itu ya paling 20%-nya lah yang enak gitulah. Banyak juga kan yang nikah dengan orang Hongkong juga maksudnya masih sengsara, maksudnya masih kerja serabutan di sini gitu juga banyak gitu ya. Kalaupun ada yang terus jadi sultan kaya gitu ya, itu tuh dari 1.000 orang mungkin 20%-nya gitulah ya, tidak semua gitu ya. Bukannya tidak apa-apa, emang kenyataannya begitu ya kan, tidak semua juga yang dinikahi dengan orang kaya kan, juga tidak semua. Nah makanya kita flashback, intinya itu kembali ke kita, tujuan saya ke Hongkong, tujuan kita ke Hongkong itu kan nyari duit cepat untuk modal. Nah ini yang lebih bahaya itu, misalnya yang di Indonesia itu nggak bisa ngecake duit ya gitu ya, maksudnya gini, dikirim buat dikirim itu buat makan. Emang makan itu tiap hari kan, makan itu uang nggak kerasa, tapi emang butuh duit kan. Nah kalau misalnya duit kiriman kita kerja dari manapun cuma untuk buat makan, nggak biaya sekolah, oke lah, kalau biaya sekolah masih bisa tolerin gitu ya. Kalau untuk makan, sedangkan ya untuk makan sehari-hari yang di Indonesia itu mengandalkan uang dari Hongkong, dari TKW, itu rasanya itu sayang banget gitu yo. Oke guys, lah apalagi ini semua itu nggak ingin berlama-lama menjadi TKW. Saya rasa juga seperti itu ya. Apalagi Hongkong itu mahal guys, kehidupan Hongkong itu sangat mahal ya, sangat mahal. Makanya kita juga harus, saya sendiri juga harus hemat ya, hemat. Apalagi majikan itu pelit ya guys, majikan pelit. Kita harus bisa mengontrol keuangan kita, jangan terlalu sering shopping. Bukan hemat itu bukan pelit ya, apalagi ya di sini tuh makan itu mahal loh, jajan aja mahal loh. Misalnya libur ya, libur itu makan kan sehari 3 kali, sedangkan untuk membeli sebungkus nasi bungkus itu, untuk membeli sebungkus nasi itu minimal itu $30 ya. $30 itu dapat nasi ya. 25 itu ada itu nasi yang paling murah ya. Nasi murah juga enak ya. Itu kalau yang mau. Kalau yang nggak terbiasa kan, kalau restoran apalagi di sini yang kayak bakso yang terkenal itu, bakso wajan atau geprek bensiu itu ya, sekali masuk ke restoran itu minim itu $50. Nah terus misalnya kita libur ya, untuk makan sekali makan 50, misalnya makan 3 kali itu sudah 150 ya. Belum kita transportnya, transport ya kan, dari tempat ke tempat itu kan, kalau emang mau jalan kaki nggak mungkin kan, belum transportnya, belum kita jajan, belum nanti misalnya kita lihat apa pengen beli gitu kan ya. Ya biasalah, libur itu pasti duit itu harus sedia banyak ya. Kalau itu terkecuali kalau yang bisa hemat gitu ya. Makanya kalau saya emang sudah hemat dari dulu ya. Oke lah, kalau kita ini ya, kita selalu berpikiran ingin shopping, ingin beli sepatu yang merek, ingin beli tas yang merek, ingin beli baju yang merek Hongkong maksudnya. Buat apa gitulah ya. Oke lah, punya 1, 2 udah cukup lah ya. Kita itu jangan terlalu harus sepatunya merek, bajunya merek, tasnya merek.
Karena kita tujuan ke Hong Kong itu kan untuk mencari duit cepat kan, uang cepat. Nah terus yang poin utama ini, kalau kita merantau kemana, ke Arab lah, ke Taiwan lah, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Singapura, terus uangnya kalau yang dikirim di Indonesia itu cuma buat makan, itu sangat-sangat sayang ya, sangat-sangat disayangkan. Makan apa yang di rumah cuma nungguin kiriman dari luar negeri hanya untuk buat makan. Itu tuh, sedangkan kita di sini mencari uang itu kan untuk modal ya. Untuk kita mencari uang di sini untuk modal, usaha, intinya buru waktu cepat, duit gede untuk usaha, bukan untuk makan gitu ya. Jadi yang di rumah pun juga harus berkontribusi gitu ya, harus saling mendukung. Oh ini uang dari luar negeri, dari hasil kerja keras, jangan untuk makan, maksudnya jangan untuk biaya makan setiap hari. Kalau biaya sekolah ya, kalau itu sih gimana lagi ya, mau nggak mau juga emang ya. Tapi kita harus jangan boros, intinya juga harus bisa menabung ya, menabung untuk diri sendiri, untuk jaga-jaga ya. Uang itu jangan, apalagi kalau bangun rumah itu ya. Nah oke guys ya, kerja di luar negeri itu capek loh guys, capek, sangat capek. Kurang tidur kayak saya ini, kurang tidur juga capek. Kalau saya nggak libur stres ya, saya tiap minggu harus libur ya. Ya kadang majikan beda-beda, ada yang tidak mengharuskan TKW-nya nggak libur tapi dibayar, ada. Tapi ada yang mengharuskan memang TKW-nya harus libur tiap minggu. Ya nggak masalah, malah happy kalau saya ya. Kerja itu capek. Terus kalau misalnya bangun rumah itu ya, kalau apalagi bangun rumah itu ya guys, standar aja. Bangun itu nggak usah terlalu yang mewah, emangnya artis gitu. Ya makanya gini, soalnya rumah itu kan uang mati ya, rumah itu uang mati. Sebagus apapun itu rumah uang mati. Nah kalau kita oke 2 tahun 5 tahun untuk bangun rumah, oke rumahnya bagus, kan ibaratnya habis lah uang yang 5 tahun itu habis. Terus nanti kedepannya gimana ya, misalnya suaminya nggak kerja atau mengandalkan hanya di luar negeri, suaminya serabutan di Indonesia, rumahnya bagus, terus kan udah pulang, udah nggak punya usaha karena uangnya buat bangun rumah ya, nggak punya usaha untuk uangnya udah habis bangun rumah yang megah. Nah makanya bangun rumah yang standar saja. Terus kalau bisa itu setiap bulan kamu menabung, jangan setiap bulan uang gaji kamu kirim ke Indonesia ya, jangan. Karena di saat nanti kamu tes 2 tahun finish atau 3 tahun tes finish, uang kamu udah di Indonesia juga. Apalagi yang di Indonesia itu nggak bisa ngecak ke duit, nggak buat beli sawah, oke lah minimal kalau buat sawah, beli sawah oke. Atau buat beli kebun, ditanamin apa, jagung apa, atau buat beli tanah gitu dibangun jadi kontrakan, itu masih mending. Kalau untuk membangun rumah yang megah, itu kedepannya nanti kamu harus ke luar negeri. Masa sih harus terus-terusan ke luar negeri? Capek guys, capek ya, sangat capek. Terus kita harus rajin menabung, kita harus berpikir usaha apa ya di Indonesia, di kampung, yang kira-kira itu untuk hari tua saya, untuk biar saya itu bisa bertahan hidup di Indonesia, di kampung, dan tidak ke luar negeri lagi ya. Saya pun juga sebenarnya dulu mau 5 tahun aja ini ya, keadaan memaksa, apa boleh buat ya guys ya. Pesan saya itu jangan boros di Hong Kong. Kita itu jangan selalu pingin beli baju yang merek, sepatu yang merek, tas yang merek, jangan guys. Jangan memaksakan diri sendiri untuk wah, beli yang standar, yang cukup, yang penting bagus dan nyaman. Bagus gak harus mahal kan,
nyaman juga nggak harus mahal kan. Saya kalau beli apa-apa yang penting nyaman. Saya nggak melihat merek juga, nggak harus yang merek terkenal, nggak harus yang tas bagus. Yang kalau saya beli di pasar pun saya pede aja, misalnya beli tas di pasar atau celana jeans di pasar atau beli baju di pasar, yang penting nyaman, harga standar. Kalau saya udah nyaman ya, intinya nyaman, pede, nggak harus memburu yang merek-merek. Wah ya mungkin kalau bagi orang awam kecil ya, karena penghasilan mereka kan, mereka bisa gaji kita di sini tuh kecil lah ya, tapi kalau dirupiahkan kan gede ya. Cuma hanya itu aja ya guys ya, jangan boros, kita harus hemat, harus menabung.